Mungkin Anda sudah mendengar tadi ya berita tentang bobroknya peradilan hukum di Indonesia, ya, yang baru saja saya bacakan. Saya ingin, inilah masalah ya yang sebenarnya terjadi, ingin saya sambungkan kepada Anda. Bagaimana hakim-hakim ini mengambil keputusan dengan cara menerima suap dari orang-orang yang berkepentingan. Hukum bisa dibeli, putusan bisa dibalikkan. Saya ingin membacakan ini langsung ya. Edward Tanur ngaku tahu dan larang istrinya suap hakim, tapi tak didengar. Istrinya, artinya apa? Wanita. Saya bacakan. Surabaya, Meriska Wijaya, Ibunda Georgius Gregorius Ronald Tanur ditetapkan penyidik Kejagung sebagai tersangka kasus suap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait vonis bebas anaknya. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati, menyebut Edward Tanur, ayah Ronald, sebenarnya mengetahui istrinya menyuap majelis hakim agar anaknya bisa bebas. Edward bahkan meminta agar proses hukum diikuti saja, namun ternyata tak didengar Meriska. Bapaknya, Edward, ini tidak ikut terlibat. Yang saya baca dalam pemeriksaannya, bilang, serahkan saja pada majelis, serahkan saja pada pengacara. Jadi, dia tidak ingin terlibat, entah karena kesibukannya atau apa. Jadi, tidak terlibat. Tidak terlibat secara langsung, tidak menyiapkan uang atau apapun. Sementara itu, Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar juga menyebut Edward sebenarnya juga tahu istrinya melakukan penyuapan majelis hakim yang menangani kasus Ronald tersebut. Meski demikian, lanjut Kohar, Edward tidak mengetahui jumlah aliran uang yang digelontorkan istrinya bersama Lisa Rahmat selaku pengacara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerima uang suap dari istri Edward. Masing-masing Eran Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Handindyo. Tetapi untuk jumlah uang tidak tahu. Jumlahnya tidak tahu. Karena sepertinya suaminya seorang pengusaha, jarang di rumah. Sebelumnya, trio Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertangkap dalam operasi tangkap tangan Kejaksaan Agung Kamis 24 Oktober 2024. Ketiga hakim itu adalah Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Handindyo. Mereka ditangkap di Surabaya oleh tim Jampitsus Kejagung karena terkait dugaan kasus suap, kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuh kekasihnya Dini Sera Anafrianti. Setelah ditangkap, ketiga hakim pengadilan Surabaya itu kemudian dikeler ke gedung Kejati Jawa Timur. Selain tiga hakim itu, Kejagung juga menangkap pengacara perempuan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur yang juga turut ditangkap bersama tiga hakim tersebut. Dalam kasus ini, Meriska Wijaya, ibunda Ronald Tanur, kemudian ditetapkan oleh Kejagung sebagai tersangka penyuap dari trio hakim Pengadilan Surabaya. Pada Senin 4 November, setelah jadi tersangka, Meriska kini ditahan di Rutan Kejati, Jawa Timur. Oke teman-teman, kita langsung bahas ya. Jadi peristiwanya adalah Gregorius Ronald Tanur adalah pelaku penganiayaan hingga tewasnya pacarnya. Setelah pacarnya tewas, kemudian proses hukum berjalan.
polisi telah menemukan bukti-bukti kuat bahwa pelakunya adalah Gregorius Ronald Tanur. Dengan berbagai macam cara, dengan bukti-bukti yang sudah ditunjukkan oleh penyidik. Sepakat, jaksa pun menerima berkas dari penyidik dari polisi di Surabaya. Selanjutnya kasus tersebut disidangkan. Namun Hakim Pengadilan Negeri Surabaya justru membebaskan terdakwa. Menimbulkan pertanyaan, usut punya usut, ternyata mengalir uang yang begitu besar kepada para hakim dalam menegakkan hukum. Orang yang seharusnya bersalah justru dibebaskan. Benar saja, vonis Gregorius Ronald Tanur adalah vonis bebas. Menjadi pertanyaan, mengapa orang yang sudah benar-benar bisa dengan kasat mata dibuktikan bersalah, justru di pengadilan yang bersangkutan dibebaskan? Inilah yang menjadi persoalan, sehingga terkuaklah persoalan ini. Borok peradilan di Indonesia makin terkuak, mengingatkan kepada masa lampau, ketika justru mereka-merekalah yang seharusnya mengawaki peradilan, justru mempermainkan peradilan itu sendiri dengan cara menjual putusan, membalikkan kondisi yang bersalah menjadi tidak bersalah. Imbasnya ini parah, teman-teman. Banyak orang-orang yang dipenjara yang seharusnya dia tidak bersalah. Banyak orang-orang kehilangan hartanya karena gugatan. Sebenarnya dialah pemiliknya. Namun dengan cara hukum seperti ini, putusan bisa dibalik. Yang berhak menjadi tidak berhak. Yang tidak berhak menjadi berhak. Yang kalah bisa menjadi menang. Dan yang seharusnya terbukti justru dibebaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.